Dipersembahkan oleh masih di Indonesia, ide Indonesia. Mbak Oti, Iya. lanjutkan ke tadi. Lalu membuat sekolah musik. Mungkin yang lebih banyak orang tertarik ke Mbak Oti itu belajar tentu banyaknya ke vokal. 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 Biasanya tantangannya ketika mengajar vokal atau melihat bakat-bakat yang banyak tentu di Jakarta. Kan yang belajar ke Mbak Oti ini bukan hanya yang dari Jakarta, tentu dari luar kota, ada yang lain-lain. Itu seperti apa generasi sekarang? Oke. Kendalanya cuma satu, mereka hanya ingin instan. Dan mereka tidak pernah tahu ya. Saya aja dulu taunya Mas Yofi ini dari mulai ikut light contest. Artinya gini loh, nggak ada sesuatu yang dengan mudah kita raih. Pada saat kita, Mas Yofi lebih ke instrumentalis, lebih ke mengarang lagu. Semuanya punya proses. Nah kalau anak-anak sekarang itu tentunya dengan kontaminasi memang kayak tadi dibilangin ya, ada YouTube, ada semuanya sosmed. Mereka menganggap itu mudah. Nah kalau buat kita itu menjadi kendala. Karena easy come easy go kalau kita bilang ya. Jadi ilmunya nggak bisa absorb. Nah sedangkan kalau saya selalu bilang gini, talent is already there. Itu gift dari Tuhan. Tapi memeliharanya tugasmu. Jangan berpikir cuma setahun, 2 tahun, 5 tahun. Itu harus long lasting 10 tahun, 20 tahun. Apalagi kalau memang mau jadi seperti orang yang jejak nafkahnya ada di situ. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang yang paling kendala adalah urusan mental. Mental ya? Ya, itu saja. Mau cepat dan mau langsung hasil yang enak, dia nggak pernah tahu dong. Betul. Ya, apalagi kayak Mas Yofi kayak gitu. Saya pernah mengalami kalah, mengalami down, lalu orang lain nggak bisa kita terima nih lebih bagus. Itu paling musuh paling utama. Jadi makanya aku bilang bahwa ya, itu udah menjadi apa ya urusan mental dan tujuannya mereka mau apa kemari. Makanya kalau untuk aku khusus memang murid itu harus diinterview. Gitu. Silakan kalau memang cocok dengan metode kita, apalagi saya boleh tanya sama adik-adik ini ya, kerasnya kayak apa. Karena kalau menurut saya gini, saya tidak peduli, Tuhan sudah kasih gratis bakat itu. Betul. Masa memeliharanya aja pakai mengeluh gitu. Ya kan? Jadi sebenarnya ada orang yang tidak berbakat tapi mungkin effortnya atau usahanya luar biasa. Gak ada hasil kan? Karena bakatnya nggak ada. Gitu. Berat sekali ya. Berat sekali. Dan saya harus katakan itu secara jujur. Jadi kadang-kadang ada yang bisa terima dan ada yang tidak bisa terima. Tapi nggak apa-apa. Mendingan saya tell the truth. Karena kan mereka sudah istilahnya sudah membayar dengan uang ke sini. Jadi saya harus kasih juga dengan analisa yang asli. Nggak apa-apa. Mau benci saya seumur hidup nggak apa-apa. Daripada saya harus membohongi dia. Gitu. Nah, Mbak, kalau misalnya tadi kan cerita tentang bagaimana bakat, lalu juga anak-anak sekarang dengan fasilitas yang sangat memudahkan mereka. Tentu setiap zaman itu punya semangat yang berbeda, punya tantangan berbeda. Dan sekarang adik-adik ini punya tools yang begitu cepat untuk membuat dia bisa jadi populer atau terkenal. Tapi karena begitu mudahnya, ada yang bilang kecenderungan bahwa generasi sekarang tidak terlalu menghargai proses. Ya. Nah, menurut pendapat Mbak Oti gimana? Proses itu nomor 1, 90% proses berhasil, pasti hasilnya bagus. Proses sendiri pasti dipengaruhi oleh lingkungan. Ya, lingkungan seperti ya kita sendiri kebetulan, Mas Yofi, aku musisi. Mau nggak mau ngedidik anak memang dengan cara kita kan. Tapi ada juga memang yang dari lahir mungkin ayah ibunya lain bidang. Sehingga lingkungannya tidak bisa mendukung misalnya gitu. Jadi mereka juga tidak tahu harus mengarahkan anaknya seperti apa. Jadi proses itu ada yang terlampaui gitu. Jadi menurut saya tugas saya di sekolah ini, tujuan saya membuat sekolah ini adalah sebenarnya merunut kembali apa yang mereka inginkan gitu. Dan mereka harus tahu persis apa yang mereka mau. Ya, itu paling susah tuh. Kadang-kadang karena kalau mereka kalau ditanyain dikulitin bener-bener, kadang-kadang nggak tahu apa yang dia mau. Betul. Gitu. Jadi ini menarik sekali pemirsa bagaimana
Mbak Oti menghadapi talent-talent atau yang mau belajar bermacam-macam karakter, bermacam-macam gaya, bermacam-macam juga tingkat potensinya tentunya. Dan setiap orang yang mau belajar tentu harus disertai oleh bakat yang memadai. Itu akan mengakselerasi lebih cepat. Halo. Halo, ini ada Mbak Renita. Dari mana kau baru nyampe? Abis keliling-keliling di sini. Dia keliling-keliling dulu. Lihat-lihat kelas. Lihat-lihat ternyata di sini tuh di bawah banyak kelas-kelasnya ya. Iya betul. Mas Yofi udah keliling belum? Belum ya? Belum sempat langsung. Kita tadi langsung ini lagu gitu. Bahas lagu. Terus ada kelas apa aja tuh Mbak Oti? Kayaknya ruangannya banyak banget tuh di sini. Kita sih semua instrumen ya. Yang paling penting, yang paling banyak digemari memang vokal. Lalu nomor 2 piano. Ya udah nomor 3 gitar. Terus bass, drums, flute, biola, saxophone, cello, dan terakhir yang digemari anak muda umur SMP, music programming. Gitu. Jadi mereka bikin music programming dari komputer. Kebetulan sekarang gampang ya mencari itu. Jadi akhirnya saya bilang, ayo kalau gitu kolaborasi aja. Jadi memang remaja-remaja sekarang itu tak terbendung. Tugas kita mengakomodir. Dan memang saya tidak pakai ada istilah klasik, jazz, pop, rock, enggak. Semua belajar basic yang benar. Jadi sebenarnya untuk mencapai ininya belajar aja total basic yang benar, terutama teori-teori gitu, mengenali instrumennya. Setelah itu mungkin nggak terlalu lama, 2 tahun setelah itu baru mereka boleh eksperimen. Seperti itu. Dari umur berapa sih Mbak yang di sini? 3 tahun, Bu. 3 tahun ya. Sampai ada yang usia 85 Wow. dalam keadaan stroke dan susah sekali untuk datangnya ya, harus dibopong. Saya sampai harus menyambut sendiri karena kebetulan itu bukan murid saya. Dan saya tanya sama anaknya gitu, ternyata memang dia dulunya sangat seneng dance. Salah satu healingnya adalah ya dia mengingat kembali lagu-lagunya dia. Jadi yang kita pinjam spiritnya. Bicaranya udah susah, itunya juga susah. Tapi saya nggak mau putus asa. Jadi akhirnya lagu apa yang dia inginkan, lagu waltz, lagu apa, kita sediain buat dia. Jadi dari usia 3 sampai 85. Saya tidak batasin dan saya tidak pakai raport di sini. Jadi biar aja mereka 6 bulan sekali perform. Karena menurut saya kalau raport saya jadi terkotak-kotak ya. Iya. Pemirsa, kita akan berbicara lagi tentang bagaimana cita-cita Mbak Oti terhadap musik Indonesia dan musik Indonesia yang hubungan dengan anak-anak zaman now. Iya. Tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Dipersembahkan oleh